Kebanyakan pasangan mungkin mengimpikan honeymoonnya di luar negeri, tapi kami memutuskan honeymoon di dalam negeri. Pergi ke sebuah kota yang ada di Pulau Flores, yang menjadi salah satu gerbang menuju keindahan surga yang ada di Indonesia bagian timur. Berlayar selama 3 hari 2 malam, mengunjungi pantai dengan pasir berwarna pink, menyelami hamparan laut yang luas dengan keindahannya, menuju ke pulau eksotis yang dikenal dunia, hingga melihat hewan purba yang hidup bebas di habitat aslinya. Inilah kisah perjalanan honeymoon kami di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Perjalanan kali ini dimulai dari Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo. Saat itu kami terbang menggunakan maskapai Super Airjet dengan harga tiket Rp1.215.000. Halo kawan-kawan, selamat datang di video dating vlog. Kita saat ini sudah ada di Bandara Juanda Surabaya. Kita mau kemana sayang? Kita mau ke Labuan Bajo. Kita mau main ke Labuan Bajo, kita akan menikmatin indahnya Indonesia bagian timur. Ikutin petualangan kita kali ini ke Labuan Bajo. Oke teman-teman, setelah menunggu 40 menitan ya sayang, sekarang kita masuk ke dalam kabin pesawat. Kondisi penerbangan saat itu ramai banget dan pada pukul 14.42 pesawat siap lepas landas menuju Labuan Bajo. Saat terbang ke Labuan Bajo, aku saranin kalian bisa pilih tempat duduk di sebelah kanan atau kursi F. Kalian akan disuguhkan pemandangan pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat hingga saat akan mendarat di Labuan Bajo. Setelah 1 jam 20 menit di udara, akhirnya kami tiba di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Karena memiliki perbedaan waktu 1 jam lebih cepat, kami tiba pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Komodo di Labuan Bajo. Udah sampai di Bandara Udara Komodo Labuan Bajo. Walau terlambat, tapi juga sampainya nggak terlalu molor banget. Puji Tuhan cerah hari ini. Kita mau menuju parkiran bertemu dengan rental motor. Sudah bertemu dengan rental motornya, sudah dipinjamin motornya. Kami sewa motor karena di sini tidak ada taksi online, Grab maupun Gojek. Jadi kita sewa motor di mana harganya lebih murah pastinya. Kita kemana dulu hari ini? Kita mau ke hotel. Hotel, kita mau bersih-bersih dulu, nanti malam mungkin akan cari makan. Yuk kita berangkat ke hotel. Sewa motor di Labuan Bajo ini kami dapat di harga 100.000 per hari. Saat perjalanan menuju ke hotel, perjalanan kami terhenti sejenak di puncak Waringin untuk menikmati sunset. Sampai di Hotel Mawar. Ya untuk kamarnya sih standar aja ya, maklum harganya 200 ribuan. Tapi untuk view-nya boleh lah juara, kita bisa lihat langsung. Gimana? Menurut saya gimana? Bagus banget view-nya. Sangat view-nya ya. Sangat singkat dan jelas. Oke, kita mau bersih-bersih dulu, nanti baru cari makan. Untuk menginap di Hotel Mawar ini kami dapat di harga 250.000 per malamnya. Jadi untuk fasilitas yang standar dan tidak mendapatkan peralatan mandi juga kami maklumi. Kami menginap di sini hanya untuk transit karena di esok hari kami akan lanjut untuk sailing trip. Tapi soal view, juaralah Inhotel. Sudah selesai mandi, malam ini kita mau kemana sayang? Kita mau makan seafood karena kita lagi di pesisir, jadi kita wajib banget nih untuk makan seafood. Yuk kita berangkat. Sudah sampai di Kampung Ujung. Ya, di sini kita mau pilih-pilih makanan, seafood sama sayur-sayuran. Karena di sini terkenal banget sama berbagai macam seafood. Kita makan. Sudah menentukan salah satu tenan yang ada di Kampung Ujung. Harganya cukup mengejutkan.
Padahal ini daerah pesisir. Kita makan lobster sama cumi. Untuk lobsternya 1 kilo berapa harganya? 750. Sangat mengejutkan. Untuk cuminya 125.000. 125.000 per kilonya. Untuk es jeruk 20.000. untuk es degan 25.000, untuk aqua 10.000, sangat mengejutkan. Cak kangkung berapa tadi? Cak kangkung 20.000. ya, jadi di sini tuh makanya nggak dapat nasi, kecuali kalian kalau mau pesan ikan itu free nasi, tapi kita pesan lobster sama cumi jadi nggak dapat nasinya terpisah. Kita menunggu dulu makanannya. Setelah 1 jam menunggu, makanan baru datang. Kita mau makan dulu, tadi sempat beli jajan, sekarang waktunya makan. Sudah 1 jam menunggu, lapar Banget. ya, ayo selamat makan. Mari makan. Sudah selesai makan di Kampung Ujung, rasanya gimana? Rasanya enak banget. Enak, cuman masaknya tadi lama banget, sampai 1 jaman lebih. Untuk harga kami maklumin lah ya, karena ini daerah wisata ya sayang, banyak turis-turis asing. Jadi kita sekarang kembali ke hotel, masih berada di daerah Kampung Ujung, dan parkirnya di sini tidak ada parkir liar, tidak ada yang tiba-tiba prit 2.000. Jadi kita mau kembali ke hotel tanpa membayar parkir. Sebelum kembali ke hotel, kami memutari sejenak kota Labuan Bajo. Bisa dibilang suasananya mirip seperti Bali, tapi versi mininya. Setiba di hotel, kami berbincang-bincang singkat membahas trip esok hari yang tak sabar untuk dinanti. Setelah selesai berbincang-bincang, kami memutuskan untuk tidur. Selamat pagi dari Labuan Bajo. Tadi sudah selesai mandi, istri juga habis beli sarapan. Makan apa itu sayang? Mana yang kecap sama Kecap. mie kecap. Harganya berapa tadi beli sarapannya? 10.000. 10.000. Tadi beli sarapan di depan seberangnya Kampung Ujung. Jadi ada juga warung-warung tenan gitu. Kita lagi santai dulu sambil menunggu jemputan dari trip. Kita ikut trip dari Indonesia, jadi kita nanti mau tidur di kapal selama berapa hari? 3 hari 2 malam. Kita akan keliling ke pulau-pulau kecil yang ada di Labuan Bajo. Kita masih menunggu sambil sarapan. Check out, kita juga sudah dijemput, masuk ke dalam mobil menuju pelabuhan untuk siap berangkat trip. Setiba di pelabuhan, kami dijemput oleh tim trip dan dilakukan briefing singkat sambil menunggu peserta yang lain. Dan dari pelabuhan Labuan Bajo inilah perjalanan menuju pulau-pulau eksotis dimulai. Semua peserta trip sudah terkumpul, kita jalan menuju Skoci terlebih dahulu. Baru kita menuju ke kapal. Pinisi. Let's go. Inilah kapal yang sekaligus menjadi hotel bergerak yang mengantarkan kami dan menjadi tempat tidur kami selama 3 hari ke depan. Setiba di kapal, kami diantar menuju ke ruang kamar. Oh iya. Permisi. Sorry. Nggak apa-apa. Ya, Terima kasih. Nanti masalah air tidak jalan atau AC tidak nyala, kasih tahu kami aja. Siap. Terima kasih ya Kak. Nanti kalau yang lain udah data semua ke bawah ya kita breaking. Oke, Oke. siap. Terima kasih. Setelah semua peserta tiba di kapal, kami berkumpul di ruang makan untuk mendengarkan briefing. Briefing berlangsung menjelaskan peraturan-peraturan selama kami berlayar. Sambil mendengarkan briefing yang disampaikan oleh kakak Fransi, kami disajikan welcome drink jus buah naga. Selesai briefing, guide kami memberitahu destinasi-destinasi yang akan dikunjungi pada hari pertama. Destinasi pertama menuju ke Pulau Sebayur untuk aktivitas snorkeling. Berlayar dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pulau Sebayur ini membutuhkan waktu 1 jam. Walau terlihat sedikit lama, namun pelayarannya tidak membosankan. Karena kita bisa bersantai dari atas kapal sambil menikmati laut yang luas dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar kami. Tidak terasa, guide kami memberikan informasi untuk bersiap-siap karena Pulau Sebayur terletak di balik bukit ini.
pelayaran kita berhenti di Pulau Sembayur. Kita mau snorkeling. ya, kita udah ganti baju, jadi ini artinya tinggal kita mau pakai action cam. Ikuti aktivitas snorkeling di Pulau Sembayur. Snorkeling di Pulau Sembayur ini, kalian dapat menikmati indahnya aneka terumbu karang dan ikan-ikan yang cantik. Selesai snorkeling, kami kembali ke kapal untuk menyantap makan siang yang sudah disiapkan oleh kru kapal. Makanannya ini super lengkap dan semuanya enak. Sambil makan, kapal kami melanjutkan perjalanan menuju Manta Point selama 1 jam. Sudah mendekati titik poin di snorkeling Manta Point. Kita akan berenang bersama. Ikan pari manta. Ya, semoga kita bisa mendapatkan rezeki, bisa bertemu dengan ikan-ikan parimanta, karena kata tour guide di sini itu alam bebas, bukan kebun binatang. Jadi jika bertemu itu adalah sebuah rezeki. Kita siap untuk berenang. Pada kesempatan kali ini, sayang sekali kami belum bertemu dengan ikan parimanta. Mungkin kami harus kembali suatu saat nanti. Walau begitu, view di Manta Point ini tetap cantik. Kami bertemu dengan ikan Nemo dan seekor penyu. Setelah snorkeling di Manta Point, kami kembali ke kapal untuk mengambil tas dan handphone. Karena kami akan menikmati pasir timbul dan berfoto-foto di Taka, Makassar. Saat ini kita sudah ada di Taka, Makassar. Tadi habis snorkeling di Manta Point, sayang sekali ikan parimantanya tidak nampak. Ya, kita udah di Taka, Makassar, kita mau foto-foto dan jalan-jalan di pasir. Airnya jernih banget ya. Jernih banget. Pasirnya juga putih. Ada pink-pinknya gitu, kayak pecahan koral. Jadi kayak apa? Pink beach gitu ya. Ya, tipis-tipis tapi. Oke, kita mau foto-foto dulu. Saat di Taka Makassar, kami bertemu bintang laut dan anak ikan hiu. Boleh dipandang, tapi jangan dibawa pulang. Puas berfoto dan bermain di Taka Makassar, kami kembali ke kapal. Setiba di kapal, kru sudah menyajikan pisang goreng dan es buah untuk snack yang dapat kami santap. Menuju ke Pulau Padar untuk sandar bersama Kapten Burhan. Kita mau istirahat malam bersandar di tepian Pulau Padar. Seusai menghabiskan snack, ada waktu bebas selama 2 jam untuk kapal berlayar menuju Pulau Padar. Selama waktu bebas ini kita bisa bersantai di dek atas atau mandi dan tidur di kamar. Pelayaran 2 jam tidak terasa dan akhirnya kami tiba di Pulau Padar. Dari atas kapal kita bisa melihat beberapa orang yang sedang mendaki di Pulau Padar. Dan saat tiba di tepian Pulau Padar, kami memutuskan untuk tidur sejenak. Terbangun saat langit sudah gelap dan melihat banyak kapal juga yang bersandar di Pulau Padar ini. Saat malam tiba, kru menyajikan makan malam untuk semua peserta.
Lagi-lagi ini semua makanannya juga enak dan beraneka ragam. Selesai makan, Kate menanyakan bagaimana tentang trip hari ini dan memberitahu kemana kita esok. Jelas yang pertama pasti Pulau Padar karena kami bersandar di Pulau Padar. Di sana kita akan menikmati sunrise dari atas Pulau Padar. Selama berlayar sinyal sering hilang, namun untuk jaringan Telkomsel terkadang masih bisa digunakan. Maka saat pergi sailing, aku saran kalian bisa membawa buku, gameboard, atau memanfaatkan quality time berbincang-bincang dengan pasangan. Oke teman-teman, untuk hari ini tripnya sudah selesai. Kita mau istirahat sekarang, tapi sebelum istirahat kita mau kasih tunjuk apa saja yang harus kalian bawa kalau mau ikut trip keliling pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo. Pertama pasti air minum, karena panas banget, nanti kalian bisa dehidrasi. Cukup bawa 1 tumbler atau 2 tumbler, kalian bisa refill dari kapal. Lalu obat-obatan, ya ada tolak angin, permen ataupun cair, terus antimo buat kalian yang suka mabuk, terus counter pain buat kalian yang jumbo. Jadi kan banyak aktivitas di luar ya sayang ya. Jadi kalau capek kan tinggal oleh sudah saja. Apalagi ini kita kan besok mau Trekking di Pulau Padar. Pulau Padar. Terus jangan lupa bawa vitamin, ini wajib Sangat amat wajib. biar kalian tidak kecapean. Terus karena di sini juga panas tadi, wajib menggunakan ini sunscreen, sunblock, dari wajah sampai tubuh kalian juga wajib bawa biar kalian tidak terbakar oleh panas Sunburn. matahari. Ya. Terus yang terakhir jangan lupa bawa peralatan mandi karena di sini nggak disediakan ya. Jadi harus wajib Di bawa sini cuma menyediakan handuk. handuk. Jadi kalian wajib bawa alat-alat untuk mandi sendiri. Jah, kurang lebih seperti itu. Kita sekarang mau istirahat. Sampai ketemu di esok hari. Halo semuanya, selamat pagi dari Labuan Bajo. Ini adalah hari ketiga, tapi untuk trip ini adalah hari kedua. Pagi ini kita mau menuju ke Pulau Padar. Kita sudah selesai siap-siap, selesai mandi. Kita mau turun ke Skoci untuk menuju ke Pulau Padar. Ikuti aktivitas kita hari ini. Let's go! Sebelum berangkat ke Pulau Padar, kami disuguhkan roti, kopi, teh, dan sebotol air mineral yang dapat kami konsumsi atau dibawa ke Pulau Padar. Menuju ke Pulau Padar menggunakan skoci di saat langit masih gelap menjadi pengalaman pertama kami berada di tengah laut di suasana petang. Saat sudah mendekati tepian Pulau Padar, kami sudah melihat lampu-lampu dari wisatawan yang sudah mengantri. Harga tiket masuk di Pulau Padar sebesar 10.000 per orang. Berhubung kami ikut trip, ya ini sudah ditanggung oleh pihak trip. Kami tinggal mengantri dan mendengarkan briefing untuk trekking di Pulau Padar. Selama di Padar dilarang menyalakan api termasuk merokok. Setelah briefing, pendakian di Pulau Padar ini dimulai. Kita akan menaiki sebanyak 815 anak tangga untuk mencapai puncak Pulau Padar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 3 dan coba lihat view-nya. 30 menit trekking di Pulau Padar, kami tiba di pos 3. Untuk puncak Pulau Padar sendiri berada di pos 5, tapi info dari guide sudah terlalu ramai di puncak. Sehingga cukup di pos 3, kita sudah dapat view yang cakep dan bisa menikmati sunrise dari sini. Turun ke bawah lagi, sudah foto-foto. Antri fotonya lumayan lama daripada antri naik. Ya sayang ya, di Padar antri fotonya lebih lama daripada antri naik. Iya. Lebih lama fotonya daripada untuk naiknya. Naiknya cuma 30 menit tadi. Kita sekarang mau turun kembali ke Skoci terus ke kapal.
Setelah dari Pulau Padar, kami kembali ke kapal dan langsung menyantap sarapan yang sudah disiapkan. Sembari menyantap sarapan, kapal melanjutkan pelayaran menuju Pink Beach selama 45 menit. Sarapan pagi. Selamat makan. Terdapat dua pantai pink di kawasan Taman Nasional Komodo, satu berada di Pulau Komodo dan satu yang berada di Pulau Padar. Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi pantai pink Pulau Padar, karena warna pink yang lebih mencolok dan memiliki view yang lebih indah. Saat ini kapal sudah bersandar di Pink Beach. ya, di belakang kita ini adalah Pink Beach. Kita mau turun ke Skoci untuk turun ke pantainya. Yuk, Let's go. let's go. Selain bermain di pantai dan snorkeling di Pink Beach, kita bisa bertemu rusa dan bersantai di warung sambil menikmati pemandangan bukit di balik pantai. Untuk minuman dan makanan di warung ini terbilang cukup mahal, mungkin karena mereka harus mengirim bahan-bahan dari Labuan Bajo. Kembali dari Pink Beach, kami punya waktu 1 jam untuk memilas badan sembari kapal menuju ke Pulau Komodo. Terdapat 2 akses masuk ke Pulau Komodo, yakni gerbang Taman Nasional Komodo dan Desa Komodo. Pada kesempatan kali ini kami masuk melalui Desa Komodo. Oke teman-teman, kita sudah berlayar 1 jam dari Pink Beach. Kita sudah sampai di Pulau Komodo. Oke, kali ini kita akan melihat Komodo. Semoga dapat komodonya, jadi kita bisa kasih tunjuk ke kalian di mana komodo di sini dapat hidup bebas. Oke, depan adalah Pulau Komodo. berbeda dengan Pulau Padar. Untuk masuk di Pulau Komodo, kami dikenakan tarif 200.000 untuk wisatawan lokal dan 600.000 untuk wisatawan asing. Harga tersebut sudah termasuk ranger yang akan mengawal kita di barisan depan dan belakang. Kita trekking di Pulau Komodo. Perjalanan info dari Bangku 1 jam. Semoga masih kuat. Tadi pagi di Padar setengah jam, sekarang 1 jam. Berarti 2 kali lipat. Semangat! Semangat! Demi conten. Demi conten. Setelah bertemu Komodo di Sabana, kami melanjutkan perjalanan kami menuju Sangkar Komodo. Melewati hutan-hutan, guide dan ranger selalu mengingatkan untuk selalu waspada akan adanya Komodo di sekitar kami. Bisa dibilang desa Komodo mirip seperti desa pada umumnya. Bedanya, warga hidup berdampingan dengan komodo, sehingga hewan ternak mereka sudah biasa menjadi santapan komodo. Selesai dari Pulau Komodo, kami kembali ke kapal dan sudah disiapkan makan siang. Sambil menyantap makan siang, kapal berlayar menuju Pulau Kalong selama 2 jam. Kami punya banyak waktu untuk bersantai dan beristirahat di atas kapal. Setiba di Pulau Kalong, kami memutuskan untuk mandi dan menjemur pakaian basah kami. Saat sedang menjemur, kami melihat anak-anak kecil menghampiri kapal kami. Ternyata mereka menjual cenderamata dengan bermodal perahu sampan yang didayung dari pulau yang jauh di sana. Anak sekecil mereka harus menghadapi gelombang laut demi mendapat rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut kami, usaha mereka harus diapresiasi. Semoga engkau tumbuh menjadi anak yang tangguh. Halo guys,
Sekarang kita berada di Pulau Kalong. Ya, Pulau Kalong ini letaknya di sebelah barat Kota Rinca, Nusa Tenggara Timur. Kita berjalan dari Pulau Komodo tadi sekitar 2 jaman ya sayang ya. Ya, 2 jam. Ya, sekarang kita lagi menunggu kalong untuk keluar dari pulaunya, jadi kita bisa lihat kalong-kalong ini terbang dari atas kapal sambil menikmati view sunsetnya. Yuk, kita kasih tunjuk videonya. Saat menunggu sunset, kami disuguhkan pisang goreng dan es krim. Sambil menikmati snack yang disajikan, kami melihat perbukitan hijau dari Kota Rinca. Karena saat kami ke Labuan Bajo sedang masuk musim hijau atau green season, sehingga bukit-bukit yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo tampak subur. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, para kalong mulai bermunculan dari pulaunya. Semua kalong sudah terbang meninggalkan pulaunya dan langit semakin gelap. Perlahan kapal meninggalkan Pulau Kalong menuju Pulau Kelor selama 30 menit. Saat kapal sudah bersandar di sekitar Pulau Kelor, kami disajikan makan malam. Ini bakal menjadi makan malam terakhir kami di atas kapal. Dan lagi-lagi semua makanannya ini enak. Seusai makan malam, kami punya banyak waktu untuk bersantai. Ngobrol bersama turis asing yang kagum akan keindahan alam Indonesia, mendengarkan cerita-cerita lucu dari guide, dan juga melihat hasil dari pancingan awak kapal. Oke, selamat malam dari dalam kapal. Hari ini kita udah main kemana aja? Kita sudah main ke Pulau Padar, Pin Beach, Pulau Komodo, sama Pulau Pulau Kalong. Kalong. Ya, itulah 4 lokasi yang kami kunjungi di Taman Nasional Komodo. Ya. Ya, bisa masih melanjutkan trip di hari ke-3. Hari terakhir cukup sedih, tapi ya begitulah, hidup harus berjalan. Kita sekarang waktunya mau istirahat dan tidur. Selamat malam dari dalam kapal. Hai. Good night. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kami disajikan sarapan bubur. Rasanya cukup unik, kombinasi antara asin dan manis yang terpadu menjadi satu. Oke, kita saat ini trekking di Pulau Kelor. Jam 8 pagi. Info dari guide 15 menit sampai atas. Sampai di puncak Pulau Kelor. Yuk kita berangkat. Saat ini kita udah di puncak Pulau Kelor. Ternyata hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai di puncak. Yes. Belakang adalah view-nya, kalian bisa lihat. Tapi trekkingnya lumayan curam. Jadi saat turun harus hati-hati. Kita mau foto-foto dulu di sini.
Kesini, kesini. Halo nak. Nak, ayo turun. Selain trekking di Pulau Kelor, kita bisa menikmati pantainya, berenang bersama ikan-ikan kecil dan bertemu anak ikan hiu. Saat ini kita lagi snorkeling di tepian pantai Pulau Kelor. Di sini banyak baby shark. Kalian selain trekking, kalian juga bisa snorkeling santai. Punya ikan-ikan, baby shark, tapi tidak ada koral di sini. Sangat jernih di sini ya. Setelah dari Pulau Kelor, kami menuju Pulau Manjarite untuk aktivitas snorkeling. Tidak terlalu lama snorkeling di Manjarite, kami kembali ke kapal dan sudah disajikan makan siang. Ini menjadi akhir agenda trip kami karena kapal akan kembali berlabuh ke Labuan Bajo. Tidak terasa trip 3 hari 2 malam di Pinisi. Tinggal di kapal selama 3 hari 2 malam sudah berakhir. Kita jadi harus turun ke pelabuhan, tapi liburan di Labuan Bajo masih berlanjut. Kita entah mau jalan-jalan, kulineran di Bajo. Ya, kita masih melanjutkan perjalanan kami di Labuan. Ya. Seru ya? Seru. 3 hari 2 malamnya. Yes. Makanan juga enak-enak, guide-nya juga ramah-ramah, Ya. asik diajak bercanda. Jadi kalau habis seperti itu, trip 3 hari 2 malam di kapal, saking enaknya itu tidak terasa. Jadi ya tahu-tahu udah selesai aja tripnya. Ya, kita masih mau melanjutkan perjalanan kami di Labuan Bajo. Sebelum turun, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Jo dan Kak Fransi yang sudah menjadi guide dan fotografer kami selama trip. Trip yang kami pilih ini harganya Rp3.650.000 per orang. Terdapat bermacam harga dimulai dari Rp2.500.000 tergantung dari model kapal dan tipe kamarnya. Setiba di pelabuhan, kami diantar oleh kru trip menuju hotel Local Collection karena kami akan menginap di sana selama 1 malam. Saat ini kita udah sampai di hotel. Local Collection. Ya, jaraknya deket banget ya, nggak sampai 10 menit ya tadi sayang. Ya. Kita diantar juga oleh driver yang terjadwal dari trip. Kita udah sampai di Local Collection. Cuman di sini waktu check-innya agak berbeda ya. Dari hotel-hotel biasanya kan check-in itu jam 2, tapi di sini jam 3. Tapi kita sambil menunggu diberi welcome drink sambil santai-santai dulu, masih bisa melihat pelabuhan Labuan Bajo di belakang. View-nya keren sih. Jadi kalau kalian lagi liburan, honeymoon bisa coba ke sini. Sambil menunggu waktu check-in, kami memutuskan untuk jalan-jalan dan makan di daerah Plaza Marina. Oke, jadi karena kita bosan menunggu di hotel,
kita lebih jalan-jalan ke KFC. Tepatnya ada di sebelah Aurora Hotel dan di sebelah pelabuhan Labuan Bajo. Kita beli es haus karena panas banget di sini. Beli jajan-jajan juga dari KFC, burger sama spaghetti dengan view pemandangan laut. Dan harganya normal ya sayang? Ya. Normal, sama seperti KFC pada umumnya. Di Surabaya juga harganya segitu. Jadi kita mau santai-santai dulu, mau makan sambil minum es dari KFC. Haus. Oke, setelah kita dari KFC, kita udah sampai lagi di Local Collection ya sayang. Iya. Kita mau jalan masuk ke kamar, menuju ke kamar kita. Let's go. Let's go. Oke, ini kamar kita 1201. Ini mun sayang. Menurut kami, setiap titik di Hotel Local Collection mempunyai nilai seninya sendiri. Tipe kamar yang kami pesan ialah Hemparai Suite dengan harga 4.280.000 per malamnya. Tipe kamar ini sudah memiliki kolam renang pribadi, sehingga kita bisa menikmati sunset sambil berendam di kolam renang. Selamat malam dari Hotel Local Collection. Bagi kita ini hotelnya sangat bagus, betul? Betul sekali. Ya, setiap sudutnya itu punya titik-titik yang sangat arsitek, mirip Santorini di Italia. Dan bahkan malam pun dari sunset juga dapat view yang cakep. Ya walaupun sunsetnya hari ini sempat tertutup awan ya sayang ya. Ya. Ya, oke, selanjutnya kita sekarang mau cari Makan malam. Kita mau jalan-jalan di Labuan Bajo lagi. Yo, let's go. Let's go. Sebenarnya terdapat restoran di Hotel Local Collection. Berhubung malam ini kami ingin cari kulineran murah di Labuan Bajo, kami memutuskan untuk keluar dan menemukan sate Pondok Cakmat. Rasanya cukup enak dan harganya murah meriah. Sudah selesai makan di Sate Cakmat Madura 2. Gimana rasanya?
enak, tapi untuk bumbunya kurang sedikit, kayak ada agak rasa kacang-kacang gosong gitu nggak sih ya. Tapi untuk harganya itu murah banget, kita habis 80.000 untuk sate sapi satu, sate ayam satu, nasinya 2, es jeruk 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita mau kemana? Jalan-jalan aja Ya, kita mau nyemil-nyemil cari cemilan. ya, terus kita mau jalan-jalan nongkrong-nongkrong santai. Yuk. Oke, perjalanan kita berhenti lagi di Kampung Ujung. Tapi kali ini kita bukan makan seafood ya. Beli es, gudeg, white coffee, pentol, semuanya cuma habis 20.000. Seperti pada umumnya di Pulau Jawa. Kita mau santai-santai lihat pelabuhan di ujung Kampung Ujung. Sudah kembali ke Hotel Local Collection. Tadi kita sudah ajak kalian makan makanan yang murah di Labuan Bajo. Jadi kalau budgetnya mepet, kalian bisa makan di sana. Di sate ayam tadi ya, sate ayam Madura Cakmat. Ada di Jalan IR Soekarno. Terus kita juga jajan tadi, beli pentol, beli es yang harganya juga standar. Tapi bisa buat santai ya sayang. Ya, kurang lebih seperti itu aktivitas kita hari ini. Kita sekarang mau istirahat. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Bye. Selamat pagi dari Hotel Local Collection di Komodo. Kita sudah selesai mandi dan sudah ambil sarapan. Kita sekarang mau sarapan dulu. Selamat sarapan sayang. Selamat sarapan. Karena ini menjadi hari terakhir kami di Labuan Bajo, selesai sarapan kami langsung beres-beres. Oke, sudah selesai beres-beres di kamar. Kita waktunya Check out. check out. Kita harus keluar dari Hotel Local Collection Ya. sebelum nanti sore kita terbang kembali ke Surabaya. Tapi kita masih mau keliling-keliling sebentar sebelum flight ke Surabaya. Yuk. Sebelum menuju ke bandara, kami mampir ke beberapa tempat untuk membeli buah tangan yang akan kami bawa ke Surabaya. Sudah selesai beli oleh-oleh, tadi keliling ke beberapa tempat oleh-oleh ya sayang. Sekarang kita kembali lagi di KFC untuk makan siang sebelum balik lagi ke Surabaya. Isi perut dulu biar ada tenaga. Selamat makan. Tak terasa liburan 5 hari di Labuan Bajo sudah berakhir. Kami bakal merindukan semua kenangan indah di sini, dan kami berharap suatu saat nanti kalian juga dapat mengunjungi tempat ini bersama orang-orang yang kalian cintai. Oke, saat ini kita sudah berada di Bandar Udara Komodo. Kamu ngapain?
Wisatawan Komodo guys. Dengan begitu berakhir sudah vlog liburan kita kali ini di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di liburan selanjutnya. Bye bye.